Tentunya nanti ke depannya harapan kami adalah seluruh wisatawan tadi ketika masuk ke wilayah Kabupaten Purworejo itu merasa ada yang kurang apabila tidak mendownload aplikasi ini, karena di dalam aplikasi inilah mereka bisa mendapatkan sebenarnya apa sih produk-produk yang dimiliki atau yang ada di area ini gitu. Termasuk tadi kan karena kami uang elektronik tadi juga saldo itu bisa digunakan juga nanti untuk masuk ke desa wisata atau area-area lain di sana. Itu harus bisa digunakan untuk pembayaran di sana. Baik, Dina. Jadi ini kurang lebih bentuk tampilannya. Karena kita di sini bukan marketplace yang beredar di luar sana, yang sering mengadakan promo, yang sering mengadakan bakar-bakar, istilahnya kalau kita sebut itu bakar duit gitu Pak ya. Kadang nggak masuk akal cashback dan diskon yang diberikan. Kalau di sini kita tidak. Di sini kita ingin mendorong. Jadi sebenarnya kami yakin kalau mungkin kegiatan ekonomi dari warga itu sebagai pelaku usaha itu bisa didorong apabila informasi bisa tersampaikan dengan baik Pak. Jadi di sini nanti kami akan sediakan platform tampilan sistem yang sederhana, tidak perlu rumit. Gitu. Jadi cukup dia mendaftar aplikasi ini, apabila dia ingin berjualan nanti ada beberapa form yang diisi. Setelah diisi, kami akan di belakang secara sistem akan melakukan pengecekan data. Tapi tentunya hal itu nanti bisa di-bypass Pak, pengecekan data apabila memang dari Pemda mengatakan tidak perlu dicek, kami yang menjamin. Untuk warga-warga tertentu itu mau di-provide sendiri itu bisa Pak, kita bisa ikutin. Karena sebenarnya itu lebih ke arah penjagaan aja. Kalau Bapak sudah bisa menjaminkan kepada kami, Bapak-Bapak Ibu sekalian dari dinas terkait, udah untuk penjual ini tidak perlu lagi konfirmasi, kami yang menjamin bisa. Jadi dia bisa dengan bebas posting produk yang ada di sana. Jadi nanti ada sistemnya sangat sederhana lah Pak, jadi tidak perlu rumit memposting sebuah produk itu, dan semua bisa dilakukan hanya melalui smartphone-nya dan melalui aplikasi Larisi Purworejo. Di situ semangatnya Pak. Lalu di sini sudah terhubung dengan payment gateway sehingga tidak terbatas menerima pembayaran menggunakan uang elektronik yang ada saja. Jadi nanti mungkin turis ya yang tidak punya uang elektroniknya bisa membayar menggunakan metode bayar yang mereka miliki, contohnya seperti credit card dan lain-lain, itu bisa Pak. Boleh dinas. Jadi di sini juga kami hanya semacam buat varian-variannya saja. Apabila dari Pemda nanti pengen punya kolom sendiri agar produk-produk yang di sini nanti dari Pemda terkait mungkin bisa menunjukkan, oh kalau produk-produk yang di sini disediakan oleh Pemda. Jadi kalau itu katanya ada official store lah, ibaratnya official store-nya Pemda, merchant-merchant yang ada di sini. Itu kami sudah sediakan kolomnya, sehingga nanti di sana warga bisa lebih aman lagi, bisa merasa lebih aman lagi ketika melakukan pembelian karena barang tersebut dijamin. Dan tentunya di sini kami akan sediakan juga minimart tadi. Minimart ini semacam label aja. Bapak mau rubah namanya boleh, Bapak nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Misalkan Bapak tidak ingin warga berjualan di sini. Tapi kalau menurut kami dan usulan dari kami adalah ini seharusnya dibuka. Kita seharusnya memfasilitasi warga untuk bertransaksi digital untuk meningkatkan dan mendorong pergerakan ekonomi digital tersebut sendiri. Tapi harus diawasi. Jadi tentunya nanti di sini akan ada portal yang dimiliki oleh dinas terkait untuk bisa mengawal atau memeriksa produk-produk yang ada di sini. Apabila produk itu tidak sesuai mungkin dengan budaya atau kearifan lokal yang ada di Purworejo, itu bisa di-take-down langsung karena seperti kami sampaikan di awal, aplikasi ini adalah aplikasi Purworejo. Jadi apa yang tampil di sini dan apa yang tidak perlu tampil di sini itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Purworejo. Kami akan menyediakan fasilitasnya tadi. Lalu untuk yang ketiga tuh ada mall, ada minimart. Yang ketiga itu ada servis, kolom servis. Di situ kami sediakan tujuannya untuk menjadi generator tambahan revenue. Misalkan ada pelaku usaha, saya jualan bakso. Saya juga di situ bisa melayani orang-orang di sekitar saya yang mungkin ingin membeli pulsa. Jadi kita akan menyediakan mereka bisa langsung otomatis mendapatkan tambahan dari admin sharing yang mereka akan dapatkan gitu. Itu di bagian service. Jadi semacam agensi lah, menambah potensi untuk mendapatkan pendapatan. Dan nanti di sini boleh mundur sebentar. Di sini nanti kami akan buatkan sebuah sistem kurir sederhana Pak. Jadi nanti bisa menjadi
pintu tambahan slot pekerjaan bagi yang mungkin warga yang belum memiliki pekerjaan. Jadi mereka bisa membantu, karena kan kami pikir antara desa itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi seharusnya apabila ada yang mengirim atau membeli produk di marketplace tadi, itu bisa dilayani juga oleh warga sekitar. Jadi apabila ada yang order, tetangga saya ada beli barang dari desa sebelah, itu saya bisa bantu untuk mengambilkan atau mengirimkan barangnya. Itu menjadi tambahan pendapatan sendiri atau menjadi lapangan pekerjaan tersendiri bagi warga-warga yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk bekerja. Baik. Dan namanya aplikasi tadi homepage Imani dan layanan jual beli, dan tentunya tidak lengkap Pak kalau informasi itu tidak bisa dipakai untuk berkomunikasi. Jadi di sini kami sediakan juga layanan untuk bisa berkomunikasi antar warga. Mirip WhatsApp, saya sebut brandnya aja nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak mungkin kenapa mirip WhatsApp? Kami memang sesuaikan bentuknya semirip mungkin agar tidak perlu lagi kesulitan untuk mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam. Sehingga nanti warga yang sudah punya kontak number dari warga lain itu otomatis bisa langsung chatting di sini. Mereka langsung bisa bikin grup. Mereka langsung bisa menikmati fasilitas komunikasi sesama warga di sini di dalam aplikasi ini. Dan kami juga menyediakan sebuah semacam halaman untuk memposting update Pak. Jadi nanti melalui aplikasi ini warga bisa posting misalkan perkembangan di daerahnya, atau mungkin cerita bahagia atau apapun lah, dia bisa posting di sini menggunakan langsung di dalam aplikasi ini, dan itu langsung bisa dilihat oleh seluruh pengguna aplikasi Larisi Purworejo. Dan kalau sesama warga bisa, tentunya kami harapkan nanti di sini juga bisa menjadi platform yang digunakan oleh pemerintah seluruh dinas untuk bisa berinteraksi langsung dengan warganya. Gitu. Jadi nanti mungkin nanti di sini warga bisa berkomunikasi langsung dengan dinas-dinas terkait, tinggal ditentukan saja mana akun-akun yang akan digunakan sebagai penerima komunikasi tersebut. Gitu. Jadi kita harapkan nanti di sini media sosial, komunikasi digital antar warga itu termasuk dari pemerintah ke warga itu bisa terjalin di dalam aplikasi ini. Kalau tadi di homepage itu kan lebih ke arah satu arah ya. Informasi yang ingin disampaikan pemerintah nanti akan tampil di sana. Tapi ketika warga nanti ingin berdiskusi, ingin berkomunikasi, nanti bisa dilakukan di sini. Tidak perlu lagi COVID membatasi layanan yang bisa diberikan pemerintah. Melalui ini nanti kami harapkan bisa dipakai untuk memfasilitasi hal tersebut. Dan kami juga sediakan ada Watch TV. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa penyedia TV digital. Nanti bisa digunakan juga, bisa nonton juga dalam aplikasi ini. Dan ini akan berkembang terus apabila di Purworejo ada TV digitalnya, bisa kita integrasikan di sini. Kita tinggal minta API-nya saja Pak, langsung kita live-kan di sini. Boleh ini Pak? Jadi itu harapannya Pak, penjelasan sekilas tentang Larisi Purworejo. Jadi titipan dari CEO Pak, sukseskan akselerasi daya dukung UMKM dalam program ekonomi digital melalui layanan Super Apps yang mampu mensinergikan layanan pemerintahan sesuai selera masyarakat tanpa hambatan untuk terus berkembang. Masyarakat, petugas, pelaku usaha, warga, pengunjung, wisatawan, BUMDes, abang bakso, tukang parkir, pengangguran di Purworejo. Jawabannya Larisi Purworejo. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.